Untuk yang kedua, isiannya saya pakai di sini nori, nasi, wortel, kangkung rebus, ini tadi kerang yang sudah ditumis, sama saya tambahkan ketimun biar segar ya. Hai halo, selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Ita Sawaki. Kali ini kita ketemu lagi dan seperti biasa, kalau backgroundnya di dapur artinya saya punya resep-resep spesial buat teman-teman semua. Ya, resep saya kali ini adalah hasil kreativitas saya sendiri. Jadi saya padukan menu sushi yang asalnya dari Jepang itu dengan isian ciri khas dari Papua supaya bisa cocok dengan lidah orang Papua. Karena seperti yang teman-teman ketahui, kalau kita makan sushi kadang-kadang terasa aneh ya, malah cenderung kalau yang tidak terbiasa pasti rasanya pengen muntah. Jadi kali ini saya mix dan matchingkan seperti apa supaya bisa cocok untuk lidah orang Indonesia, khususnya lidah Papua. Salah satu yang saya modifikasi adalah saus untuk teman makannya ya. Jadi kalau di sushi yang asal Jepang itu pakainya sausnya dari kecap asin. Kecap asin itu saja yang dipakai. Tapi kalau untuk sushi ala saya ini, sushi Papua ini, saya pakai sambal dabu-dabu teman-teman. Kenapa saya pilih sambal dabu-dabu? Karena sushi yang saya buat ini dia kulitnya kan sudah dari nori. Nah, nori itu dia ada aroma-aroma rumput laut. Jadi kalau yang tidak terbiasa rasanya amis. Terus isinya dalamnya ada yang saya pakai ikan tuna asar. Kita bilangnya ikan tuna asar. Kalau teman-teman di barat mungkin taunya ikan asap. Jadi selain ikan tuna asap, ada juga saya tambahkan di situ kerang yang sudah dibumbui. Jadi kalau dimakan gitu saja pasti rasanya agak amis. Makanya untuk menetralkan rasanya, saya tambahkan untuk teman makannya sambal dabu-dabu. Sambal dabu-dabu ini selain rasanya kecut, manis, asam, asin, jadi dia bisa menetralkan rasa yang lumayan aneh kalau menurut lidah orang yang baru makan sushi. Semoga dengan penyajian ini teman-teman suka. Untuk kangkungnya saya ambil dari kebun sendiri ya. Secukupnya saja. Jadi sebenarnya pilihan sayurnya terserah teman-teman, mau pakai sawi, pokcoy. Cuman karena ini saya mau bikin sushi Papua, jadi sayurnya saya pilih sayur kangkung. Karena di Papua kangkung itu sayur andalan. Selain kangkung, saya juga memakai wortel. Ini wortelnya sudah saya potong dadu. Maksud saya potong stik korek ya, segini. Lalu nanti kita rebus. Ini kangkungnya sudah saya potong-potong seperti begini, sudah dicuci. Lalu akan saya rebus. Saya rebus wortelnya ya, kita rebus sampai agak lunak supaya nanti mudah dipotong. Untuk tambahan isiannya, ini saya pakai kerang. Kalau di Papua kita sebutnya bia. Jadi ini waktu dibeli itu memang sudah direbus. Saya masukkan di freezer. Lalu pada saat akan diolah, tinggal saya cuci bersih. Lalu kita bumbui. Bumbu untuk menumis kerang atau bianya ini ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih,
serai, ini ada lengkuas atau laos, jahe, terus kunyit, daun jeruk. Nanti mau saya tambahkan juga dengan daun kemangi kalau sudah matang. Ini daun kemanginya. Saya sebutkan ini ada tambahan kemiri sama daun jeruk. Nanti mau kita ulek semua ya. Kita tumis bumbunya. Bila sudah harum, kerangnya kita masukkan. Setelah dikoreksi rasa, setelah ditambahkan garam dan penyedap rasa, terakhir saya masukkan daun kemangi. Lalu ini kita tunggu sampai airnya mengering dan siap untuk kita angkat. Lalu telurnya kita dadar. Telurnya yang satu saya ceplok dadar saja, yang satu nanti saya gulung-gulung ya, jadi bisa buat isiannya. Telurnya saya gulung-gulung seperti begini ya. Untuk teman makan sashiminya, kalau yang original Jepang itu pakainya kecap asin ya, tapi karena ini sushi ala Papua, jadi saya mau pakai sambal dabu atau sambal colo-colo. Itu yang kita pakai cabai rawit, tomat, bawang merah. Nanti saya rajang-rajang semua, lalu akan kita campurkan dengan jeruk, kecap, dan garam. Baiklah, bahan-bahannya semua sudah siap, isiannya sudah siap, jadi sushinya siap untuk kita racik. Ini saya punya telur dadar, jadi nanti saya mau pakai dua macam ya, ada yang saya pakai nori untuk penggulungnya, dan juga yang saya pakai telur dadar. Ini buat isian. Ini ikan tuna asap, jadi tadi sudah saya potong-potong. Terus ini ada wijen putih. Saya tambahkan di sini ketimun. Saya tidak pakai ketimun Jepang, tapi ketimun yang ada ya, yang biasa kita makan. Ini kangkung yang sudah kita rebus tadi, wortel. Terus ini ada kerang yang sudah ditumis. Jadi buat isiannya saya pakai 3 macam, ada ikan tuna, ada kerang, ada telur. Baiklah, mari kita meracik. Untuk campuran nasinya, nanti kita akan tambahkan cuka, juga kecap asin. Jadi nanti saya tambahkan kurang lebih 1 sendok ya. Lalu akan kita susun seperti begini ya. Jadi ini di bawah bambu penggulungnya, kertas nori, nasinya, ini ada ikan tuna, terus kangkung rebus, sama ini wortel rebus. Jadi maksudnya supaya pada saat digulung itu dia tampilan warnanya cantik. Untuk yang kedua, isiannya saya pakai di sini nori, nasi, wortel, kangkung rebus, ini tadi kerang yang sudah ditumis, sama saya tambahkan ketimun biar segar ya. Sushi yang berikut isiannya ini saya pakai nori, lalu ada telur dadar, ini kelihatan ya. Terus di atasnya juga telur dadar, wortel, kangkung. Karena memang ini khusus buat anak-anak ya. Yang terakhir ini campurannya saya pakai nori, nasi, ikan tuna, ada kerang tumisnya, kangkung rebus dengan wortel maksudnya. Nanti saya mau tambahkan juga ketimun ya. Lalu akan kita gulung.
Bagaimana rasanya, Oma? Enak, oke. Ini hasilnya sudah jadi seperti begini. Jadi untuk isiannya, dia terlihat cantik kan? Dan untuk teman makannya, saya pakai dabu-dabu sesuai dengan lidah Indonesia. Sushi ini kalau di Jepang disebut sushi. Kalau kita taunya seperti nasi gulung lah. Kalau di Indonesia kita punya macam-macam ya. Di daerah Jawa seperti lemper, itu isinya abon. Kalau daerah Manado sering dibilang gogos. Di Jawa juga mungkin ada juga semacam arem-arem ya. Nah, itu hampir sama sebenarnya. Jadi itu pada dasarnya adalah nasi gulung yang ada isiannya. Kalau versi Jepangnya ini sushi. Jadi kalau teman-teman sering yang nonton film Korea, mungkin kalau dengar juga namanya kimbap. Nah, kimbap dengan sushi itu hampir sama. Cuman bedanya kalau sushi, nasi yang buat digulung ini campurannya dengan cuka dan kecap asin. Sedangkan kalau kimbap nanti setelah digulung dulu baru dioles dengan minyak wijen. Dan isiannya yaitu tadi sesuai dengan daerah asal makanan ini. Mungkin sekian dulu dari saya untuk edisi kali ini. Semoga teman-teman suka dengan resep dari saya. Jangan takut untuk berkreasi dengan ide-ide, dengan memberikan tambahan atau masukan yang terbaru supaya ada inovasi dalam cita rasa masakan kita. Satu hal yang harus teman-teman ketahui, kita boleh mendapatkan ide dari orang lain, kita boleh mengapresiasi ide orang lain, tapi jangan sampai kita mengcopy paste. Tahu kan copy paste maksudnya? Kita jangan meniru mentah-mentah, tapi alangkah baiknya bila ide itu kita kembangkan dengan kreativitas kita. Oke, mungkin cukup dari saya untuk kali ini. Semoga teman-teman suka dengan sajian sushi ala Papua dari saya. Bila ada kritik, saran, dan masukan, isi dalam kolom komentar. Untuk bahan-bahannya akan saya masukkan juga di description box saya. Tolong tinggalkan jejak supaya saya kunjungi teman-teman kembali di channel teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya mendukung channel saya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you for watching.